Dan kemarin juga kami terkendala dengan kekurangan obat sehingga ada pasien harus menunggu. Nah, itu kasusnya trennya sangat meningkat karena bisa jadi ada masyarakat yang belum tahu bahwa sudah ada pelayanan kemoterapi yang ditanggung oleh BPJS, itu yang pertama. Yang kedua itu yang datang juga pasien-pasien yang sudah berat. Kita kerjasama dengan salah satu dokter onkologi. Jadi kita mempersiapkan sarana prasarana, alat, ruang rawat inap, obat, dan lain-lain terkait pelayanan kemoterapi. Jadi memang awalnya memang dengan BPJS ini pasien pengobatan itu untuk kanker harus kalau dia mau gratis memang harus kalau BPJS dia harus punya jaminan BPJS. Namun untuk sementara kita karena masih dalam persiapan kredensial oleh BPJS, rekomendasi izin pengobatan kemoterapi itu harus dinilai oleh BPJS dan oleh BPJS pusat. Jadi untuk di kita Rumah Sakit Al Sabu, untuk pertama kali pengobatan kemoterapi itu pasien umum dulu. Karena kita belum ada rekomendasi dari BPJS pusat tentang pengobatan kemoterapi, itu masih dalam proses terkait persiapan sarana dan prasarana. Walaupun memang kita punya ada ruangan, alat untuk pencampur obat sudah ada. Dokter yang kita kontrak kebetulan beliau bertugas di Rumah Sakit Ainun dan Rumah Sakit Al Sabu. Jadi di kita itu jadwal polinya itu hari Selasa dan Kamis. Kita saja baru dapat ini. Awalnya beliau di Rumah Sakit Ainun, kemudian ada teman menginformasikan ke kami bahwa ada dokter onkologi. Alhamdulillah beliau mau bekerja sama dengan Rumah Sakit Al Sabu dan termasuk baru satu di Provinsi Gorontalo. Memang karena SDM ini memang sulit, ya, jadi memang sumber daya manusia terkait pelayanan kesehatan itu, termasuk dokter spesialis itu sulit, ya, tergantung kelulusan dari dokter spesialis tertentu. Jadi kita alhamdulillah di Gorontalo pada saat ini sudah bisa mengobati penyakit kanker sesuai dengan kompetensi. Kemarin ada dokter bedah umum, tetapi itu tidak maksimal. Ada sebagian pasien yang harus dirujuk keluar karena tidak sesuai kompetensi dokter tersebut. Kita menyiapkan sarana prasarana. Yang pertama, ruang rawat inap harus ada, kemudian untuk operasi terkait kamar operasi dan alat-alatnya, kemudian ruang pencampuran obat. Nah, ini yang harus sesuai standar. Nah, kemarin itu sampai saat ini kita masih berproses terkait ruangan yang sesuai standar untuk pencampuran obat kemoterapi. Itu ruangnya spesifik, ya, harus punya tekanan negatif, ada HEPA filter, ada alat pencampur khusus. Jadi seperti itu. Mengadakan kalau alkema sudah, tinggal ruangannya yang kita akan setting bagaimana caranya, tekanannya sesuai standar dan tekanan negatif sesuai standar. Karena itu untuk keamanan atau safety untuk tenaga yang layani, insya Allah tidak lama lagi. Oleh sebab itu yang saya katakan tadi, karena kredensial tentang sarana prasarana kemoterapi ini masih berproses, sehingga ada pasien untuk pengobatan pertama kali itu masih bayar. Kalau dia sudah ada rekomendasi dari BPJS pusat bahwa kita punya sarana prasarana sudah sesuai standar, otomatis dari awal sampai akhir itu pasien gratis.